kadang-kadang memang kita harus mundur lagi sejenak, refill semangat supaya kita bisa fokus lagi nih. Apalagi kan kayak sekarang banyak negara-negara yang sudah terkena gelombang kedua pandeminya, India, ya, atau banyak itu. Malaysia sampai makanya kenapa ada 6 distrik yang di lockdown ya Pak Hermono ya. Nah kalau di tanah air sendiri kan kita lagi ada pelarangan mudik ya Pak ya, tanggal 6 sampai tanggal 17. Nah itu makanya saya mau ke Pak Sunarko. Pak, ini Johor Bahru kan dekat katanya tadi ferry juga nyampe, ada ferry banyak, ada ini banyak. Masalahnya ferry sama orang-orang warga yang ada di warga Indonesia yang ada di situ tahu nggak kalau 6 sampai 17 nggak boleh pulang dulu, mudik gitu. Bahwa jumlah kepulangan menjelang tutup rekalibrasi ini kan cukup tinggi gitu kan, karena memang sudah memprosesnya jauh-jauh hari. Kemudian juga kita sudah lakukan layanan dari mulai penerbitan SPLP, dokumen keimigrasian untuk bisa mengantar kita pulang. Mereka juga sudah mengatur tiket ataupun rencana perjalanan. Tapi pada satu sisi kan kita juga menyadari di Indonesia pun ada pelarangan, bahkan pengetatan dan sebagainya. Selalu kita upayakan dengan berbagai platform, melalui media sosial juga kita sampaikan ketentuan-ketentuan Indonesia di Indonesia, dan juga agar warga juga bisa mengikuti. Ngaruh nggak Pak, tapi Pak mau didengerin nggak? Mesti ya kita ya sama-sama manusia ini kan kadang-kadang tetap pokoknya maunya pulang gitu ya. Ya, yang kita pastikan kepulangan kan hak mereka, dan juga tentu saja kan kita sampaikan ketentuan-ketentuan prosedur di Indonesia. Yang paling penting adalah penyadaran publik, edukasi kepada warga. Kalau memang yang akan pulang, sudah harus waktunya pulang, karena satu, kontrak kerja memang kan sudah habis, mereka harus kembali. Kedua, program rekalibrasi pulang yang mereka sudah mengaturnya, mengurusnya jauh-jauh hari, tentu saja kita fasilitasi. Kita tuh tidak bisa melarang ya, karena memang warga negara Indonesia itu tidak boleh dilarang kembali ke negaranya atau ke Indonesia. Tetapi yang kita lakukan adalah selalu menghimbau kepada mereka, ini kalau sampean pulang akan banyak kesulitan, karena kalau nanti pulang dari airport mau ke kampung sampean gimana, nggak ada kendaraan kan. Harus karantina, belum lagi di cegatan-cegatan di jalan. Jadi kalau bisa ditunda lah ya. Tetapi memang betul persoalannya adalah ada teman-teman kita yang sudah punya check out memo. Nah, check out memo ini ada masa berlakunya. Jadi dia harus pulang dalam jangka waktu tertentu maksimal 14 hari. Nah, ada yang kalau yang belum punya check out memo itu mereka mau menunda. Bahkan itu yang si Dito untuk pesawat pulang tanggal 5 nggak boleh lagi ada charter pesawat, nanti memfasilitasi orang mau pulang gitu ya, tanggal 5 stop gitu ya. Nah, yang tidak mau yang karena kondisi tertentu, karena sakit, karena sudah punya check out memo, atau karena sudah tidak ada pekerjaan, kita bantu dengan menerbitkan surat izin keluar masuk SIKM itu, supaya mereka bisa melintas antar provinsi. Misalkan Surabaya mungkin rumahnya ada di Klaten atau di mana, dia bisa. Berarti semacam izin khusus untuk kondisi darurat dalam masa pelarangan mudik ini ya Pak ya? Ya. Nah, memang kita sudah sampaikan juga kepada mereka, sampai kalau pulang tuh nggak gampang loh, nyari bisnya nggak ada bis ya. Iya betul, belum lagi kalau di sini kita beberapa kali dengar, termasuk Ibu Khofifah ya, Gubernur Jatim, kewalahan gitu, ada tempat karantina yang tidak bisa menampung pekerja migran Indonesia yang pulang gitu. Belum lagi yang kondisinya memang ternyata begitu sampai di Indonesia mereka dinyatakan positif COVID-19. Nah, itu saya juga masih bertanya-tanya tuh. Saya ke Pak Krisna deh, maksudnya kan sebenarnya kan seseorang bisa pulang itu selain legalitas ya, tapi juga kan kondisi kesehatan ya Pak Krisna. Gimana nih ngejaminnya, gimana supaya mereka juga nggak menjadi beban juga ketika pulang ke tanah air? Ya, jadi begini ini tuh ya, memang selama PKP dan PKPB, pembatasan pergerakan dan juga pembatasan pergerakan bersyarat, itu untuk jalur laut, pelabuhan laut itu ditutup sama sekali. Kalau mau mudik itu melalui jalur udara. Mereka di sini, umumnya warga kita di sini adalah pekerja migran, jadi mereka lebih nyaman gitu kalau pulang ke Indonesia melalui jalur laut, karena biayanya lebih murah. Betul. Dan kalau pakai pesawat, nah ini mereka juga kan harus ke Kuala Lumpur karena tidak ada yang langsung. Di Kuala Lumpur dalam masa sekarang ini harus dites lagi kesehatannya, terus pulang ke Indonesia ada
karantina. Nah, Jadi jangan-jangan karena itu Pak, karena nyari caranya supaya yang tidak terlalu banyak tes, padahal kan itu membahayakan ya ketika tingginya angka Ya, kasus gitu. betul. Jadi kita juga menghimbau dan juga memberitahukan agar kalau mereka akan pulang ke Indonesia harus melaksanakan tes PCR, swab test PCR, bukan yang antigen, karena memang banyak, karena harganya kan berbeda, jadi mereka pilih yang murah. Nah, tapi yang perlu yang KJRI antisipasi juga ini, karena jalur laut ditutup, jalur udara cukup mahal, mereka ingin pulang, banyak yang melalui jalur-jalur tikus. Nah, ini yang kita antisipasi. Kita ingatkan juga kepada warga kita jangan melalui jalur tikus atau jalur ilegal gitu, karena resikonya kalau tertangkap, karena kalau lewat jalur tikus itu melalui boat ya, speedboat ke Sebatik, itu berangkatnya malam. Nah, itu ada yang kecelakaan karena nabrak kayu atau apa gitu, karena lebih banyak resikonya lewat jalur-jalur seperti itu. Tapi ya, jadi itu pun juga kita ingatkan, jangan melalui jalur yang ilegal gitu. Karena kalau melalui jalur ilegal risikonya sangat tinggi. Sudah. Oke, saya mau ke Pak Herjito dikit, singkat saja Terakhir, Pak. ya. Pasca lockdown di 6 kota, kemudian pasca juga pembukaan 6 sampai 17 di 18-nya, apa yang sudah dipersiapkan untuk setelah ini? Ya, kami sudah mempersiapkan terutama kembali seperti tahun lalu, persiapan untuk sembako kalau diperlukan, karena situasinya tidak bisa kita prediksi. Yang pertama itu, yang kedua mengikuti himbauan pemerintah pusat. AOMI telah menutup penerbangannya dari mulai tanggal 5 sampai tanggal 17, dan alhamdulillah respon dari ormas-ormas anggotanya juga positif. Mereka memahami, dan terakhir khusus untuk yang PCR tadi, sejak penerbangan pertama PCR swab test kita kelola sendiri, jadi kita tahu mengendalikannya. Yang positif langsung dikarantina oleh kerajaan ataupun mandiri, begitu sudah negatif baru dipulangkan. Jadi tidak ada yang kecolongan itu di alhamdulillah sampai hari ini. Apa yang akan menjadi perhatian dalam kondisi pandemi masih jadi kekhawatiran semua bersama, tapi tentu ada kebutuhan warga negara Indonesia juga dengan kondisi yang berbeda-beda, terutama di Malaysia. Jadi situasinya sebetulnya sekarang tidak semencekam pada Maret tahun lalu. Ya. Oke. Sekarang ini masih boleh bekerja ya, hanya memang ada pembatasan. Ya, artinya akses informasi sudah lebih mudah, tapi tidak boleh lengah begitu ya, karena angkanya juga masih bertambah. Ini justru momen kritis di mana kita tidak boleh lengah hanya karena aktivitas perekonomian sudah mulai kembali. Sudah mulai, vaksin sudah mulai ada dan yang lain. Mulai ada, itu yang kita ingatkan lah ya, diingatkan. Facebook saya selalu update. Ini lihat hati-hati, ini masih naik di wilayah sini. Jadi itu memang yang selalu kita ingatkan. Tapi kembali lagi, kita sudah punya sistem, kalau terjadi situasi yang memburuk gitu ya, kita sudah siapkan skenario-nya, termasuk juga dengan bantuan dari ormas-ormas ini. Jadi sekarang kita lebih confident lah ya. Terima kasih Pak Hermono, terima kasih Pak Sunarko, terima kasih Pak Krisna dan juga Pak Jito sudah bergabung. Saya paham ini adalah pekerjaan yang tidak mudah, butuh kerjasama dari semua pihak dan juga butuh kesabaran, komitmen juga dari warga negara Indonesia. Terutama mereka yang memang tidak memiliki legalitas. Di sana akan ada PR tambahan. Tapi kita berharap pandemi ini juga berakhir segera mungkin. Terima kasih Bapak-bapak, sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat semuanya di sana. Salam kami untuk semua yang ada di wilayah masing-masing. Salam sehat semuanya. Ya, terima kasih. Selamat Lebaran begitu ya. Iya, selamat Lebaran. Di fajar basah, bangkitkan hati yang sedang tidur lelap. Gemanya sampai di jiwa, merendah aku sujud padamu, pemilik alam Tuhan. Berlayar aku di lautmu, hanyut
sampai di jiwa. Merendah aku sujud padamu, pemilik alam Tuhan. Berlayar aku di laut-Mu, hanyut aku di ombak-Mu. Doa-doa terus ku seru, antaraku ke pantai-Mu. Subuh yang teduh, aku bersinggung, ku basuh tubuh dan ruh dari dunia yang lusuh dan rusuh.